13 dan 14 September 2025, Kelurahan Margo Katon menjadi tuan rumah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang digelar oleh Program Studi Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Kegiatan ini bertema penguatan jurnalisme warga untuk mewujudkan ketahanan sosial budaya di Kelurahan Margo Katon. Acara ini dimulai dengan laporan dari panitia pelaksana yang menyampaikan tujuan serta rangkaian kegiatan selama 2 hari. Dilanjutkan sambutan dari Lurah Kelurahan Margo Katon yang menegaskan dukungan penuh terhadap program ini. Beliau menekankan pentingnya peran warga dalam memperkuat nilai sosial budaya sekaligus mengapresiasi sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat. Acara ini diawali dengan kuliah umum dari Profesor Armaidi Armawi selaku Ketua Program Studi Ketahanan Nasional, dan dalam penyampaiannya beliau menekankan pentingnya kebangsaan dan ketahanan nasional, serta mengingatkan bahwa generasi muda perlu dibekali kecintaan kepada Ibu Pertiwi. Indonesia digambarkan sebagai warisan luhur yang abadi, tempat lahir, tempat berjuang, sekaligus tempat kembali. Pesan beliau mengajak kita semua untuk senantiasa menjaga persatuan dan solidaritas sebagai wujud tanggung jawab bersama sebagai anak bangsa. Setelah acara pembukaan, fasilitator memberikan penjelasan singkat mengenai jalannya kelas yang akan berlangsung selama 2 hari. Beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang tidak hanya sebagai forum ceramah, tetapi juga ruang partisipatif bagi warga. Hari pertama dimulai dengan sesi bersama Bambang Murijanto dari Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta. Beliau membawakan materi membuat berita straight news. Dalam paparannya, Bambang menjelaskan bahwa berita adalah informasi yang terverifikasi kebenarannya, sehingga berbeda dengan rumor atau kabar yang belum jelas sumbernya. Sebelum memasuki sesi kedua, fasilitator terlebih dahulu mengajak peserta melakukan ice breaking. Permainan sederhana dan interaktif ini bertujuan untuk menyegarkan pikiran sekaligus mengembalikan konsentrasi, sehingga peserta lebih siap menerima materi berikutnya. Suasana kelas menjadi lebih cair dan peserta tampak bersemangat untuk melanjutkan kegiatan. Materi kedua membahas jurnalisme warga dan fotografi jurnalistik. Dalam sesi ini, peserta diperkenalkan bahwa setiap orang sebenarnya bisa menjadi pewarta. Melalui teks, foto, atau video, warga dapat menyampaikan peristiwa penting yang terjadi di sekitarnya secara langsung. Fasilitator memberikan tugas kepada peserta untuk berlatih menulis berita. Peserta diminta menyusun berita sederhana dengan format straight news berdasarkan peristiwa atau pengalaman nyata di sekitar mereka. Memasuki hari kedua, kegiatan diawali dengan pemeriksaan hasil tugas menulis berita yang telah dikerjakan peserta pada malam sebelumnya. Fasilitator memberikan umpan balik atas tulisan yang dikumpulkan, menekankan pentingnya struktur piramida terbalik, kejelasan bahasa, serta kelengkapan unsur 5W plus 1H. Sesi ini menjadi momen belajar bersama karena peserta bisa langsung melihat kelebihan dan kekurangan karya mereka, sekaligus memahami bagaimana berita yang baik seharusnya disusun. Setelah sesi refleksi tersebut, kegiatan berlanjut dengan materi ketiga mengenai etika jurnalistik. Materi ini disampaikan oleh Muhammad Iqbal dari Pers Filsafat Universitas Gadjah Mada, dan dalam pemaparannya, beliau menjelaskan bahwa etika adalah fondasi utama dalam dunia jurnalistik. Informasi yang disampaikan kepada publik harus berlandaskan kejujuran, keadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Iqbal menekankan prinsip disiplin verifikasi bahwa setiap berita harus dicek kebenarannya melalui berbagai sumber sebelum dipublikasikan. Ia juga mengingatkan agar jurnalis warga tetap menjaga privasi, menghindari penyebaran hoaks, serta penggunaan bahasa yang santun. Materi berikutnya membahas tentang literasi media dan kecerdasan dalam menggunakan internet. Di era digital, informasi datang dari berbagai arah. Ada yang benar, tetapi banyak pula yang berupa hoax, fitnah, atau propaganda. Karena itu, kemampuan literasi media menjadi sangat penting agar masyarakat mampu memilah informasi, tidak mudah terpengaruh, dan tetap kritis terhadap berita yang beredar. Media komunitas hadir sebagai salah satu solusi. Media ini lahir dari warga, untuk warga, dan bersifat partisipatif. Kehadirannya mampu menjadi sarana ekspresi budaya, memperkuat identitas lokal, sekaligus menjaga kohesi sosial di tengah derasnya arus informasi. Dua hari bersama di Marco Katon telah memberi pengalaman berharga, belajar menulis berita, memahami jurnalisme warga, menjaga etika, dan cerdas bermedia digital. Namun, yang paling penting, kegiatan ini menumbuhkan rasa kebersamaan, semangat untuk selalu menguatkan dan cinta pada budaya serta persatuan bangsa. Dengan jurnalisme warga yang kritis, etis, dan kreatif, kita bisa menjaga Ibu Pertiwi dengan cara sederhana dari desa. Terima kasih kepada semua pihak dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.